Kebangkitan yang tak pernah dibayangkan. Bayangin sebentar, dunia MotoGP selama ini seperti dinding kaca bagi orang Indonesia. Kita bisa lihat, tapi tak pernah benar-benar menyentuhnya. Setiap kali nama besar seperti Marc Marquez, Valentino Rossi, Jorge Martin, atau Pedro Acosta disebut, kita hanya bisa mengagumi dari jauh. Negara yang mendominasi pun itu-itu saja. Spanyol, Italia, Jepang, Australia. Indonesia selama puluhan tahun hanya menjadi penonton setia setiap hari Minggu. Kita bangga, tapi juga sadar bahwa mimpi punya pembalap sendiri di level tertinggi seperti hanya angan-angan. Lalu tahun 2025 datang, membawa sesuatu yang tak pernah diprediksi. Muncul satu nama yang memecah anggapan itu, menghancurkan batas yang selama ini dianggap mustahil. Veda Ega Pratama, anak muda biasa dari Jogja yang bertahun-tahun hanya dianggap bakat potensial, tiba-tiba menjadi pusat perhatian dunia. Ia bukan hanya menembus panggung yang mustahil, tapi berdiri di MotoGP Awards 2025, sebuah acara yang hanya dihuni oleh para juara dunia dan tokoh paling berpengaruh dalam sejarah modern balap motor. Saat kamera dunia memotretnya dan namanya diumumkan sebagai The Indonesian Rising Star, jutaan orang Indonesia yang menonton dari jauh ikut merinding. Itu bukan sekedar momen untuk seorang Veda, tapi tonggak sejarah bagi seluruh bangsa yang selama ini hanya bermimpi bisa berada di panggung itu. Dari Jogja ke panggung dunia. Perjalanan Veda tidak hadir sebagai fenomena instan. Untuk yang lama mengikuti dunia balap junior, nama Veda sudah dianggap sebagai bibit yang mengkilap. Ia memulai semuanya dari Asia Talent Cup, tempat banyak pembalap muda Asia menempa dasar skill mereka. Tetapi semua berubah ketika ia tampil di Red Bull MotoGP Rookies Cup (RBRC). Di sini ketajaman, agresivitas, dan keberaniannya benar-benar terlihat. Dalam 2 musim terakhir, Veda menjadi salah satu rider paling konsisten, bahkan disejajarkan dengan pembalap top Eropa. Musim 2025 menjadi titik balik terbesar. Ia mendominasi balapan-balapan penting, dan momen paling monumental adalah saat ia meraih double win di Mugello, sirkuit legendaris yang menjadi mimpi semua pembalap muda. Kemenangan di race 1 dan race 2 itu bukan sekedar catatan, tapi pernyataan bahwa nama Indonesia akhirnya hadir di peta balap dunia. Veda menutup musim sebagai runner-up RBRC 2025 dengan total 181 poin, sebuah pencapaian terbesar dalam sejarah Indonesia pada ajang ini. Belum pernah sebelumnya ada rider Indonesia yang mampu bersaing setipis itu dengan para talenta Eropa. Setiap podium yang ia raih membuat banyak mekanik dan jurnalis Eropa bertanya-tanya, "Who's that Indonesian kid?" Dan dari sanalah dunia mulai benar-benar melihat Indonesia sebagai negara yang bukan hanya penonton, tetapi kompetitor baru. Sorotan media internasional mulai datang. Kesuksesan Veda membuat banyak media internasional mulai menjadikannya sorotan. Bukan hanya media Asia, tapi media besar Eropa sampai Amerika mulai menulis artikel tentang fenomena anak Indonesia yang menembus kompetisi paling ketat pembibitan MotoGP. Nama Indonesia yang selama ini jarang dimasukkan dalam radar pembalap potensial, tiba-tiba hadir di banyak halaman berita motorsport. Setiap kali Veda naik podium, bendera merah putih berkibar dan lagu Indonesia Raya di tanah Eropa. Sesuatu yang jarang terjadi di cabang balap motor. Di paddock, para pembalap dan pelatih senior mulai mengamati gaya balapnya yang agresif namun terkontrol. Konsistensi Veda yang nyaris tidak punya penurunan performa sepanjang musim membuatnya dijuluki salah satu rider muda paling komplit package. Bahkan banyak yang menyebut bahwa Indonesia akhirnya menemukan generasi emas pertamanya di dunia balap. Puncaknya, media Italia seperti Sky Sports menuliskan bahwa Veda masuk radar tim-tim Moto3 untuk musim 2026. Bahkan memprediksi bahwa ia hampir pasti bergabung dengan Honda Tim Asia, tim yang sejak awal mendukung perkembangan karirnya. Saat media luar negeri mulai menaruh fokus pada seorang anak dari Jogja, itulah tanda bahwa Indonesia sedang memasuki era baru dalam olahraga motor internasional. Malam Sejarah MotoGP Awards 2025.
Malam MotoGP Awards adalah malam sakral bagi dunia balap. Sebuah panggung megah yang menjadi ajang penutup musim, tempat para juara dunia berdiri, tempat legenda mengenang kejayaan, dan tempat pembalap terbaik menerima penghargaan. Selama puluhan tahun, belum pernah ada satupun pembalap Indonesia yang berjalan di red carpet acara ini. Sampai akhirnya pada 2025, Veda Ega Pratama menjadi orang Indonesia pertama yang diundang secara resmi sebagai tamu kehormatan. Saat ia berjalan dengan setelan rapi, langkahnya mantap, senyumnya tenang, seluruh kamera langsung mengarah padanya. Nama Veda Ega Pratama disebut lantang di panggung internasional, disandingkan dengan para juara dunia Moto2, Moto3, dan Moto3. Presenter acara bahkan memberi gelar The Indonesian Rising Star, sebuah pengakuan yang tidak sembarangan diberikan. Ketika Veda berdiri sejajar dengan para pembalap elit dunia, mereka yang biasanya hanya kita lihat dari layar TV, itu menjadi bukti bahwa Indonesia tidak lagi berada di luar lingkaran MotoGP. Itu adalah titik pertama kalinya merah putih masuk ke dalam barisan tamu penting dunia balap paling prestisius. Malam itu bukan hanya Veda yang mendapat kehormatan, tetapi seluruh Indonesia yang merasa mimpinya akhirnya menyentuh tanah. Konsistensi yang mengubah pandangan dunia. Riders muda biasanya dikenal inkonsisten, kadang cepat, kadang tenggelam. Tapi Veda berbeda. Salah satu alasan ia diundang ke MotoGP Awards adalah konsistensinya yang hampir tidak normal untuk pembalap muda. Ia jarang melakukan kesalahan fatal dan setiap balapan selalu menjadi ancaman bagi para pesaing. Di RBRC 2025, catatan performanya menunjukkan kematangan yang melampaui usianya. Selain 3 kemenangan, 2 diantaranya di Mugello, ia juga menambahkan 2 podium penting lain yang membuat posisinya kokoh di klasemen akhir. Dengan total 181 poin, ia hanya kalah tipis dari Brian Uriarte, pembalap muda Spanyol yang sudah lama diproyeksikan naik ke Moto3. Di bawahnya ada Hakim Danis dari Malaysia yang harus puas di posisi ketiga. Melihat data musimnya, banyak analis MotoGP percaya bahwa Veda memiliki racecraft yang unik, agresif, persisten, dan punya kemampuan membaca situasi balap seperti pembalap berpengalaman. Konsistensinya itulah yang membuat pedok MotoGP mulai menerima bahwa Indonesia bukan lagi sekedar pasar besar, tetapi juga sumber talenta baru. Kesuksesan Veda membuat tim-tim Moto3 mulai melirik dan mempertimbangkan untuk membawanya ke kejuaraan dunia. Jalan terbuka menuju Moto3 2026. Prestasi monumental di RBRC membuat Veda mendapatkan keistimewaan yang tidak dimiliki semua pembalap muda. Ia berhak naik ke Moto3 tanpa batasan usia minimal 18 tahun berkat finish sebagai runner-up. Regulasi khusus ini hanya berlaku untuk pembalap yang dianggap memiliki potensi besar untuk langsung bersaing di level dunia. Rumor demi rumor mulai menyebar bahwa musim 2026 akan menjadi debutnya di Moto3. Tim-tim papan atas Moto3 mulai memasukkan namanya ke radar scouting mereka. Namun kabar paling kuat datang dari Italia. Sky Sports menerbitkan artikel yang menyatakan bahwa Veda Ega Pratama resmi bergabung dengan Honda Tim Asia untuk musim 2026. Media itu menekankan bahwa Honda telah mendukung Veda sejak awal karirnya, sehingga langkah ini dianggap sebagai formalitas yang hanya menunggu pengumuman resmi. Honda Tim Asia dikenal sebagai tim yang aktif membina talenta Asia untuk masuk ke level dunia. Dan jika kabar ini benar, maka Veda akan menjadi pembalap Indonesia berikutnya yang tampil di kejuaraan dunia Moto3, sesuatu yang selama bertahun-tahun hanya menjadi mimpi bagi para pembalap muda Indonesia. Pengakuan dunia untuk Indonesia. Setiap langkah yang Veda ambil sebenarnya membawa dampak lebih besar dari yang terlihat. Ketika ia berdiri di panggung MotoGP Awards, itu adalah simbol bahwa Indonesia mulai diakui oleh dunia balap internasional. Setiap sorotan kamera, setiap artikel media luar, setiap komentar dari pembalap dan pelatih Eropa adalah pengakuan bahwa talenta dari Indonesia tidak bisa lagi dianggap remeh. Selama ini, Indonesia memang dikenal sebagai negara dengan fans MotoGP terbesar.
Tapi, fans besar tanpa pembalap besar hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, bukan pusat perhatian. Veda mengubah itu. Ia bukan hanya hadir sebagai pembalap berbakat, tetapi sebagai wajah baru Indonesia di dunia balap motor global. Setiap lagu Indonesia Raya yang berkumandang di Eropa karena kemenangannya menjadi bukti bahwa bangsa ini layak diperhitungkan. Bahkan, banyak analis MotoGP percaya bahwa kehadiran Veda akan membuat banyak mata tertuju pada pembalap-pembalap Indonesia lain di masa depan. Veda telah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat, dan pintu itu kini tidak mungkin ditutup lagi. Dukungan tanah air mengalir deras. Di Indonesia, euforia keberhasilan Veda tidak main-main. Media nasional menyorot setiap langkahnya. Komunitas balap motor memuji kerja kerasnya. Fans memenuhi kolom komentar di setiap postingan sebagai bentuk dukungan tanpa henti. Manajemen Veda sendiri mengatakan bahwa mereka menerima ratusan pesan setiap hari dari fans Indonesia yang ingin menyampaikan doa dan harapan. Banyak yang mengatakan bahwa Veda kini bukan sekedar pembalap, tetapi simbol mimpi generasi muda Indonesia. Veda pun tak pernah lupa untuk mengucapkan rasa syukurnya. Ia berulang kali mengatakan bahwa dukungan masyarakat adalah energi tambahan yang membuatnya semakin ingin membuktikan diri. Di balik sifat tenangnya, tersimpan mental baja yang sudah ditempa sejak masih sangat muda. Kini, seluruh Indonesia menunggu pengumuman resmi tentang langkah karir Veda menuju Moto3 2026. Semua orang berharap musim depan akan menjadi babak baru yang bukan hanya menentukan masa depan Veda, tetapi juga masa depan balap motor Indonesia secara keseluruhan. Dari awards ke podium, sebuah rangkaian sejarah baru. Jika ditarik garis waktu, perjalanan Veda dalam beberapa tahun terakhir adalah rangkaian sejarah baru yang terjadi begitu cepat. Dari pembalap muda di Asia Talent Cup, masuk ke Junior GP, meledak di Red Bull Rookies Cup, lalu berdiri di panggung MotoGP Awards 2025, hingga rumor kuat naik ke Moto3 2026, semuanya terjadi dalam rentang waktu yang singkat, namun penuh kerja keras tanpa henti. Prestasinya bukan hanya tentang catatan lap atau poin klasemen, ini adalah gambaran bagaimana seorang anak Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa kita memiliki talenta yang setara dengan negara-negara yang sudah puluhan tahun mendominasi. Dari Mugello sampai Valencia, dari podium RBRC sampai karpet merah MotoGP Awards, Veda telah menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil jika dikejar dengan dedikasi, konsistensi, dan mental juara. Perjalanannya membuktikan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk bersaing di panggung global bukan sebagai outsider, tapi sebagai kompetitor nyata. Veda, Indonesia, dan masa depan yang baru dimulai. Pada akhirnya, seluruh kisah ini baru permulaan. MotoGP Awards 2025 hanyalah pintu pertama yang berhasil dibuka. Debut di Moto3 2026, jika benar-benar terwujud, akan menjadi panggung yang jauh lebih besar dan lebih menantang. Tapi satu hal yang jelas, dunia MotoGP kini melihat Indonesia dengan rasa hormat yang berbeda. Semua ini berkat keberanian seorang anak dari Jogja bernama Veda Ega Pratama. Ia membuktikan bahwa mimpi memang butuh kerja keras, tapi kerja keras yang konsisten mampu mengubah mimpi menjadi kenyataan yang menginspirasi seluruh bangsa. Setiap kemenangan, setiap podium, setiap langkahnya nanti akan terus menjadi simbol kebangkitan olahraga balap motor tanah air. Indonesia tidak lagi sekedar penonton. Indonesia kini punya perwakilan. Dan Veda telah membuka gerbang itu lebar-lebar. Dari panggung awards, dari RBRC, menuju Moto3, dunia belum melihat semuanya. Perjalanan Veda baru dimulai. Dan suatu hari nanti, bukan tidak mungkin nama Indonesia akan terdengar di podium tertinggi MotoGP. Semua dimulai dari sini.